Oke, berarti sekarang perhatiin ya supaya kalian paham apa itu bedanya there is dan there are. There is dan there are itu diartikan dalam bahasa Indonesianya sama, yaitu di sana ada, atau boleh juga kalian mengartikannya hanya sebagai ada. Dan yang membedakan antara keduanya itu adalah penempatan si to be-nya ini. Untuk there is, dia menggunakan to be is yang menunjukkan bahwa objek yang ditunjukkannya itu hanya satu atau singular. Dan untuk there are itu tentunya menggunakan to be are yang menunjukkan bahwa objek yang ditunjukkannya itu ada banyak atau plural. Dan di belakang si kata bendanya itu ditambahkan huruf S atau ES sebagai tanda bahwa dia adalah kata plural atau banyak. Nah, kita langsung lihat ke contohnya supaya kalian lebih mengerti. Nah, untuk contoh there is a cat bisa diartikan sebagai di sana ada sebuah kucing atau ada sebuah kucing. Nah, biasanya untuk there is itu dibantu oleh huruf A atau N yang artinya sama-sama sebuah. Nah, untuk yang coba kita lihat contoh yang kedua ya. There is an actor. Kenapa mereka itu beda penempatan e dan n-nya? Karena apa ada yang boleh tahu? Kenapa untuk cat itu menggunakan e dan untuk actor itu menggunakan n? Oke. Nah ya, di sini kalau penggunaan keduanya kan sama-sama memiliki arti sebuah atau seekor atau seorang, itu sama-sama bisa e atau n. Dan yang membedakannya itu hanya jika kalian mau menggunakan e itu harus kepada si objeknya ini yang berawalan huruf selain huruf a, i, u, e, o ya. Sedangkan jika kalian mau menggunakan objek yang berawalan huruf a, i, u, e, o itu baru kalian menggunakannya n ya. Jadi nanti jangan kebalik-balik tuh kalau misalkan kalian mau misalnya contoh lain yang selain a, i, u, e, o itu kan ada book. Nah berarti kalau book itu menggunakan a book ya. Supaya kalian ingatinnya kalau n itu buat yang huruf depannya a, i, u, e, o, kalau misalkan e itu buat yang selain a, i, u, e, o. Dan untuk contoh yang there are, sini ada there are rose flowers. Nih di sini udah jelas ya ada s-nya. Berarti dia bunganya itu ada banyak. Di sini artinya there are rose flower. Ada banyak bunga mawar. Ya, di sini kalian bisa lihat banyaknya karena flowers ini menggunakan s, berarti otomatis kalian harus pakai are bukan is, karena are yang menunjukkan bahwa objeknya itu banyak atau plural. Nih, untuk menggunakan kalian bisa ingat-ingatin aja rumusnya. Nah, ini untuk yang kalimat positif ya. Untuk kalimat positif itu kalian bisa menghafalkan rumusnya yang ini. There is plus singular noun, atau kalian bisa tambahkan setelah is itu ada e atau n. Tapi tanpa e atau n juga kalian boleh. Terus there are plus plural noun. Atau nih ada satu lagi yang di sini kita belum bahas. There is plus uncountable noun.
dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Kalian tinggal ini aja nge-switch, jadi dipindah yang si to be-nya dulu yang ada di depan, baru setelah itu kalian tulis there-nya. Jadi is there plus bla 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 singular noun ya, terus atau are there, atau untuk uncountable noun-nya ada is there. Nah contohnya kalau misalkan bentar ya, kita mau diganti, ini kan kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya berarti there is not a cat ya. Dan untuk kalimat negatifnya kalian tinggal nge-switch ininya ke sini dan not-nya diganti lagi. Jadi is there a cat? Nah, untuk uncountable noun itu kan ada dua macamnya untuk penjemputan uncountable noun itu. Ada some dan any. Nah, perbedaan penempatan keduanya ini kalian tinggal ingetin aja. Kalau kalian mau mengatakan kalimat atau kalian mau menuliskan kalimat yang berbentuk positif, itu kalian bisa menggunakan some. Jadi some ini hanya bisa digunakan untuk kalimat positif. Sedangkan ketika kalian mau menuliskan kalimat negatif atau interrogatif, itu kalian harus menggunakan any. Itu ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya pokoknya some itu cuma untuk positif, sedangkan any itu untuk negatif dan interrogatif. Misal ketika kita bikin contohnya di erase. Ini udah bisa ya. There, ini untuk yang rumus uncountable noun ya. There is some, coba untuk kata benar sesuatu yang tidak bisa dihitung itu, contohnya ada milk. Milk itu kenapa tidak bisa dihitung? Karena dia membutuhkan satuan. Satuan dari milk itu berarti liter ya. Jadi dengan dia harus menggunakan satuan, itu berarti dia tidak bisa dihitung. Nah kita pakai untuk contoh. There is some milk. Ada dan oh ya, some atau any itu artinya beberapa. Jadi di sini kalian bisa artikan ada beberapa susu. Dan untuk kalimat negatifnya ini positif. Kita bikin untuk kalimat negatifnya itu there is not any milk. Ya, jadi walaupun di sini kalimat positifnya menggunakan some, tapi ketika dia udah berubah jadi kalimat negatif, otomatis harus berubah menjadi any. Walaupun keduanya memiliki arti yang sama, tapi penempatannya harus beda. Nah, untuk sekarang kita bikin yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Berarti is there any milk?
pakai ini aja. Kalau kalian mau nulis negatif, interrogatif, kalian rubah si sumnya ini menjadi any dan any. Sampai sini ngerti atau ada yang mau ditanyain? Oke, dari contoh ini kan kalian udah pada ngerti ya. Nah, sekarang Miss bakal kasih contoh dari there are yang positifnya. Nanti kalian yang melanjutkan dengan kalimat negatif dan interrogatifnya. There are some there are rose flowers. Ada banyak bunga mawar. Nah, sekarang kalian yang melanjutkan dengan kalimat negatif dan interrogatif. Ayo, siapa dari kalian boleh masuk? There are not rose flowers. Itu udah benar. Nah, untuk kalimat yang interrogatifnya ini masih salah. Coba diingat-ingat letak kesalahannya di mana. Coba dilihat lagi ininya. Ini kita pakai yang ini ya. Yang there are plus plural noun. Itu positifnya. Negatifnya udah benar. There are not plus plural noun. Nah, untuk interrogatifnya coba ada yang salah. Di mana kesalahannya? Case-nya itu tahu kalau. Oke, di sini kita ganti ya. Kalian nggak boleh tentukan. Karena kalau misalkan di sininya is itu flowers-nya jangan pakai s. Itu bisa. Kalau flowers-nya tanpa s, kalian harus menggunakan is karena rose flowers ini hanya satu. Kalau di sini karena rose flowers yang berarti flowersnya itu banyak, berarti kalian harus pakai nah, untuk penulisan juga tidak ada huruf kapital yang dimana kalimat. Ya, bisa ya, tapi ya. Coba kita ke contoh lain. Sekarang kita ke contoh lainnya ya.
plural itu menggunakan hanya s. Jadi there are apple. Ada banyak apel. Nah, untuk kalau kalian mau ngomongin politik, tinggal di switch aja to-be-nya duluan. Tapi kita yang hafalnya ada satu aja. Is there an apple? Di sini masih ngerti semua ya. Is there any question, guys? Nothing. Are you sure? Yes. Oke, ngerti semua ya apa yang udah Miss jelasin. Berarti minggu depan kalau misalnya kalian udah pada bisa menjawabnya dan udah tidak boleh ada yang masih salah-salah lagi ya. Jadi nanti kalian di rumahnya dibahas lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, diingat-ingat lagi untuk kalimat positifnya itu gimana, untuk kalimat negatif itu gimana, dan untuk kalimat negatifnya itu gimana, dan untuk bedanya sum sama ini juga kalian harus tahu. Sum itu hanya untuk positif, kalimat positif, dan ini itu untuk kalimat negatif dan negatif. Okay guys, I think that's all for today. Thank you for your attention. Thank you for your coming in class. And see you next week maybe. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.